Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses transkripsi dan translasi. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Fiska Andina dengan NIM 2361374 dan teman saya. Saya Tiara Nandika Putri dengan NIM 2361375 dan teman saya. Saya Aisaria Arila dengan NIM 2361376 dan teman saya. Saya Zela Amalia dengan NIM 2361377 dan teman saya. Saya Anissa Aulia dengan NIM 236130778. Nah, materi yang pertama yaitu proses transkripsi. Apa sih proses transkripsi itu? Proses transkripsi adalah proses pembentukan mRNA dari suatu DNA yang dibantu oleh enzim RNA polimerase. Pada sel eukariotik, transkripsi ini terjadi dalam nukleus, di mana DNA digunakan sebagai cetakan untuk membuat RNA messenger. Selama proses transkripsi, DNA dalam gen digunakan sebagai template atau cetakan untuk membuat untai DNA messenger. Proses ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, selama proses inisiasi, gen pada daerah promotor berfungsi sebagai situs pengenalan dan pengikatan RNA polimerase. Di situs inilah, sebagian besar ekspresi gen dikendalikan dengan cara mengizinkan atau memblokir akses oleh RNA polimerase. Pengikatan oleh RNA polimerase menyebabkan heliks ganda, DNA terlepas dan terbuka. Kemudian selama proses pemajangan atau yang disebut elongasi, RNA polimerase berjalan dari arah promotor ke terminator di sepanjang untai DNA template atau antisense. Nah, promotor ini adalah titik awal atau tempat menempelnya RNA polimerase. Sedangkan terminator ini adalah titik akhir atau pemberhentian proses transkripsi. Proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tia. Selanjutnya, pada saat basa komplementer berpasangan, RNA polimerase menghubungkan nukleotida dari 5 aksen ke ujung 3 aksen dari molekul RNA yang sedang tumbuh. Setelah RNA polimerase mencapai gen terminator, maka proses transkripsi RNA messenger selesai. Maka RNA polimerase, untai DNA, dan transkrip RNA messenger memisahkan diri dari satu sama lain. Selanjutnya, untai RNA messenger yang dihasilkan selama transkripsi memiliki daerah yang disebut ekson, yaitu bagian yang mengkodekan protein, dan intron, yaitu bagian yang tidak mengkodekan protein. Selanjutnya, agar RNA messenger dapat digunakan dalam translasi, bagian intron perlu dihilangkan dan dimodifikasi seperti penambahan ujung 5 aksen pada bagian kepala dan ujung 3 aksen poli A pada bagian ekor. Proses ini disebut sebagai intron squashing yang dilakukan oleh molekul kompleks yang terdiri dari protein dan RNA yang disebut spliceosome. Spliceosome menghilangkan segmen intron dan menggabungkan ekson yang berdekatan untuk menghasilkan untai RNA messenger yang matang. Kemudian keluar dari nukleus melalui polinuklear dan memasuki sitoplasma untuk memulai proses translasi. Next, selanjutnya proses translasi. Nah, apa itu proses translasi? Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat dalam translasi adalah cara memasangkan basa nitrogen pada translasi adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA akan berpasangan dengan adenin pada tRNA, guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin pada tRNA, dan sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi ataupun translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Dalam tahapan translasi, mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aisyaria Arti. Yang pertama yaitu mRNA mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Pada translasi, adenin pada mRNA akan berpasangan pada urasil tRNA.
Urasil pada mRNA akan berpasangan pada adenin pada tRNA. Guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin pada tRNA. Dan sitosin pada mRNA akan berpasangan pada guanin tRNA. Dalam sintesis protein, kurang lebih terdapat 64 kodon atau kode genetik yang mengatur dalam pembentukan asam amino tertentu. Ada 4 kode genetik khusus, yaitu 1 kode genetik mulai atau start dan 3 kode genetik berhenti atau stop, yakni 1 sebagai kodon start AUG dan 3 kodon sebagai kodon stop UGA, UAG, dan UAA. Tahapan translasi dimulai dengan ikatannya subunit ribosom kecil ke bagian untai kodon mulai atau start. Kemudian, setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik. Jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon pada tRNA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hazela. Selanjutnya akan terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dan antikodon dari tRNA. Setelah itu, tRNA akan mengikat kodon start, lalu subunit ribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks translasi dan proses inisiasi pun selesai. Di dalam subunit ribosom besar terdapat 3 ruang yang berbeda, yang bisa disebut dengan situs E untuk keluar, situs P untuk peptidil, dan situs A untuk aseptor. Selama elongasi, setiap asam amino dibawa ke untai mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon. Setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa. Selanjutnya, ketika ada sebuah tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada situs A, maka akan terjadi pemutusan asam amino pada situs P yang mengakibatkan asam amino hilang pada situs A dan membentuk ikatan peptida. Kemudian, kompleks ini akan terus bergerak ke arah kanan, sehingga tRNA yang tidak bermuatan akan keluar melalui situs E dan situs A akan kembali terbuka untuk menerima tRNA yang selanjutnya. Tahap berikutnya adalah elongasi. Proses akan terus berlanjut sampai mencapai kodon stop atau berhenti pada titik terminasi. Ketika telah sampai pada tahap ini, maka faktor rilis akan mengikat ke situs A pada kodon stop dan polipeptida akan dilepaskan dari tRNA pada situs P. Kemudian, seluruh kompleks memisah dan proses akan dimulai lagi pada tahap inisiasi. Proses akhir dari translasi akan terbentuk urutan asam amino dalam bentuk polipeptida. Selanjutnya, kumpulan dari beberapa polipeptida akan membentuk protein. Nah, sekian presentasi dari kelompok 7. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.